Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngelanjutin nge-breakdown dari series Monarch Legacy of a Monster episode ke-6 dan episode ke-7. Jadi kemarin aku sudah nge-breakdown episode ke-4 dan episode ke-5 ya. Sekarang kita lanjutin ceritanya. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastai, segera join ya. Link invite grupnya aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga follow official account TikTok Jokastai dan Instagram Jokastai. Oke, langsung aja ya, breakdown episode ke-6 dan episode ke-7 Monarch Legacy of Monsters. Here we go. Episode ke-6 ini flashback dulu ya ke masa lalunya dari si Li Shou dan Dr. Keiko ya, di tahun 1955 di sebuah pesta dansa di mana memang Keiko dan juga Li Shou yang pada waktu itu masih muda, mereka ini seperti menjalin hubungan asmara gitu ya gengs. Dimana pada tahun 1955 ini baik Bill Randa, Keiko Miura, dan Li Shou ini masih bekerja sama untuk membangun Monarch dan juga meneliti adanya anomali dari Monsters Godzilla. Kembali ke masa sekarang, Li Shou yang sudah tua itu hendak dibawa ya ke fasilitas penjara dari Monarch, tapi ternyata ia malah bekerja sama dengan Agent Duval yang mengkhianati Monarch dan malah membantu melepaskan Li Shou, bekerja sama dengan Li Shou untuk menghancurkan Godzilla dan monster lainnya dengan cara mereka. Di kantor pusat Monarch tahun 1955, Keiko, Li Shou, dan Bill Randa itu saling berkonfrontasi ya, karena Keiko dan Bill Randa hendak pergi ke Tokyo karena ada gelonjakan anomali energi gamma gitu ya, yang menandakan seekor Titan di sana. Sedangkan Li Shou itu menolak kepergian mereka ya, karena mereka ada rapat anggaran gitu dengan pihak militer dan pemerintah untuk sub dari divisi mereka meneliti tentang Titan ini. Namun akhirnya mereka tetap pergi ya dan meninggalkan Li Shou. Di rumahnya si Kate, ternyata di sana Agent Duval dan Li Shou itu sudah muncul ya teman-teman, Kentaro dan Mei, untuk pergi bersama-sama dengan mereka mencari ayahnya. Kate dan juga Kentaro yang menggunakan map atau peta mereka itu, dan pada akhirnya mereka pun bekerja sama gitu ya teman-teman. Sedangkan wakil direktur serta tim itu sedang mencari jejak-jejak dari anak-anak Randa ini, dan sebenarnya kemana hendak mereka ini ya teman-teman, di bekas kantor zona merah tempat ayahnya Kate serta Kentaro. Di sini akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk bahwa memang ada pergerakan perjalanan ke berbagai wilayah oleh ayahnya si Kate dan si Kentaro ini untuk bisa memburu para Titan, khususnya mengejar Godzilla. Akhirnya tim dan direktur mengetahui arah perjalanan dari Kate, Kentaro, Mei yang sedang mencari ayah mereka itu ya. Kembali ke tahun 1955, Keiko dan Bill Randa bertemu dengan ilmuwan di Tokyo yang ternyata si bapak ilmuwan ini membangun sebuah alat atau mesin untuk memancing Titan, entah itu Godzilla atau siapapun ya. Akhirnya mereka memancing Godzilla dan menaruh mesin tersebut di tengah danau untuk memancing si Godzilla ini keluar dari perairan. Jadi kayak semacam umpan untuk Godzilla itu ya. Akhirnya Kate, Kentaro, Mei, Agent Duval, dan Li Shou itu sampai ya ke pos dari para monarch pembelot ini di Gurun Aljazair untuk mencari ayah mereka yang memang sedang berada di Gurun Aljazair ini ya teman-teman, di Middle Eastern. Mei pun berkata kepada Agent Duval terkait dengan kesepakatan mereka ya, kalau si Mei itu memberitahukan posisi mereka, tapi kata Agent Duval semuanya sudah berbeda sekarang ya teman-teman. Akhirnya di sini mereka semua bertemu dengan pasukan bersenjatanya dari pengikut Agent Duval dan si Li Shou ini, membuat Kate marah karena kenapa harus memakai pasukan bersenjata gitu ya, karena memang ini zonanya berbahaya dan mereka memerlukan pasukan bersenjata tersebut untuk bisa menemukan ayahnya si Kate dan Kentaro ini ya teman-teman. Mereka pun melanjutkan perjalanan di Gurun Aljazair, kembali ke tempatnya Li Shou di tahun 1955. Jadi ini kayak canon terus gitu ya, jumping lompat-lompat ya, sedikit membingungkan di sini. Ia sedang berkomunikasi dengan Bill Randa, berkata bahwa di sini ada banyak temuan besar gitu ya. Li Shou pun yang masih menaruh hatinya kepada Dr. Keiko itu takut ada apa-apa yang akan menimpa si Dr. Keiko di Tokyo. Akhirnya ia pergi menyusul dari Amerika ke Tokyo untuk bertemu Bill Randa dan juga si Keiko. Walaupun ia sudah ditolak, tidak diperbolehkan oleh jenderal pergi ke Tokyo, namun Li Shou tetap pergi karena ia mengkhawatirkan dan masih cinta dengan Dr. Keiko. Jadi Li Shou ini melanggar peraturan militer. Kembali ke tempatnya si Kate, Randa, dan Li Shou, akhirnya mereka bertemu dengan ayah mereka ya, yang sedang membawa mesin bola besi untuk memancing Godzilla yang sama yang pernah dibuat oleh ilmuwan Tokyo 1955 ya. Mereka melambaikan tangan kepada ayahnya, tapi ayahnya berkata untuk pergi jauh-jauh dari situ. Mereka semua bingung ya,
Kate, Kentaro, Lee Shaw, dan juga Mei serta Agent Duval. Mereka nggak tahu bahwa itu adalah mesin memancing Titan Godzilla yang mungkin akan mengancam dan juga membunuh mereka. Benar saja apa yang terjadi ya teman-teman. Terjadi sedikit gempa bumi dan muncullah Godzilla dari bawah tanah gurun itu ya. Besar banget dan hampir membunuh mereka semua. Helikopter, tim dan Monarch juga melihat hal itu ya untuk menangkap si Kate dan kawan-kawan. Namun mereka semua terpisah karena Godzilla tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan memporak-porandakan tanah di sana dan mereka semua hampir mati juga ya. Helikopter pun jatuh berkeping-keping, sedangkan Kate, Kentaro, Mei, Lee Shaw, Agent Duval semuanya juga terjatuh ya dari tebing dan Godzilla pun pergi. Aku agak terkejut ya, bisa-bisanya Godzilla di sini terkubur di bawah tanah gitu ya teman-teman. Aku pikir dia cuma bisa di dalam air aja. Jadi perdebatan antara Lee Shaw dan Kate ya, dimana Kate ini hendak mengejar ayahnya, namun Lee Shaw itu ingin mengejar si Godzilla ini ya guys ya, karena ingin menghancurkan dan juga ingin menutup celah perjalanan para Titan ini ya dengan caranya. Dan akhirnya mereka berpisah dan meninggalkan Kate, Mei, dan Kentaro di gurun itu dan mengambil mencuri map mereka atau peta mereka itu ya guys. Akhirnya mereka pun memilih jalan masing-masing. Kembali ke tahun 1955, mesin umpan yang sama digunakan untuk menarik hati Titan Godzilla yang ternyata muncul dari bawah danau dan perairan itu ya, menandakan bahwa serangan nuklir yang dilakukan Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu itu tidak berefek apa-apa kepada Godzilla dan dia belum mati. Dan ini membuat Lee Shaw pun terkejut ya, dan harus melaporkan informasi ini kepada atasan untuk berkata bahwa nuklir pun tidak mempan kepada Godzilla. Namun Dr. Keiko dan Bill Randa menolak untuk mengatakan hal tersebut. Setelah mereka kembali ke Amerika, ternyata divisi Monarch mereka diserahkan ke orang lain ya, karena di sana Lee Shaw itu melanggar peraturan militernya si jenderal tadi ya, hendak menyusul Keiko dan juga Bill ke Tokyo. Dan akhirnya mereka bertiga pun dikeluarkan dari divisi Monarch karena Monarch sudah diketuai oleh orang yang lain ya. Ini ceritanya dulu ya teman-teman. Kentaro dan Mei mereka berjalan-jalan di antah berantah di gurun ini ya, sembari mencari perlindungan karena sudah ditinggalkan oleh Lee Shaw dan timnya itu. Karena merasa bersalah, Mei pun berkata kepada Kate bahwa ia mengkhianati mereka ya. Ia memberitahukan lokasi mereka kepada Lee Shaw. Sebagai tukarannya ia bisa keluar dari masalah ini, dikirim pulang ke rumahnya ya guys. Dan ini membuat si Kate itu kecewa. Aduh, kasihan banget si Mei harus kehilangan teman-temannya. Wah, tambah seru banget ya guys episode ke-6 ini. Oke, kita lanjut ke episode ke-7. Episode ke-7 ini dibuka dengan Mei yang diculik ya oleh orang yang tidak dikenal. Itu adalah orang-orang dari perusahaannya terdahulu ya. Di sini menceritakan masa lalunya si Mei itu sendiri yang memang dahulu bekerja di sebuah perusahaan bioteknologi gitu ya teman-teman, untuk eksperimen hewan-hewan gitulah. Kate serta Kentaro bingung kemana si Mei ini ya. Kemungkinan dia diculik. Mereka pun bertemu dengan tim yang selamat dari serangan Godzilla di gurun pasir tadi ya guys, dan menawarkan bantuan kepada Kate serta Kentaro untuk menemukan Mei dengan balasan bahwa Kate dan Kentaro harus membantu ia juga ya di Monarch. Akhirnya mereka menemukan informasi apa sebenarnya si Mei ini yang memiliki nama Korra. Mereka pun pergi ke tempat rumah asli dari si Korra atau Mei ini di bagian Amerika. Kembali ke timnya Lee Shaw dan Agent Duval, mereka pun menjarah dan menguasai pos Monarch di Alaska, di mana di sana mereka hendak menghancurkan pintu menuju Hollow Earth yang kita lihat cahayanya terang benderang di pegunungan salju di episode awal kemarin itu ya guys. Di sini Dr. Barnes berhasil menginformasikan kepada Monarch dan juga direktur bahwa tempat mereka sudah dijarah oleh si Lee Shaw dan si Agent Duval ini ya. Semua logistik mereka pun dikuasai. Terlihat bahwa masa lalu Mei atau Korra ini dahulu kerja di perusahaan karena ia tidak mendapatkan posisi yang ia inginkan. Dengan kekuatan hacker, teknologi, dan kemampuan peretasan sistemnya si Korra atau Mei ini, ia pun meretas dan menghapus file-file riset dari perusahaannya itu ya, membuat ia menjadi buron si Mei atau si Kate ini. Inilah masa lalunya. Agak sedikit dipaksakan banget ya episode kali ini ya.
menceritakan hal-hal yang tidak penting gitu ya teman-teman. Agak aneh banget ya, memang series Monarch ini ya teman-teman ya, terlalu banget menampilkan hal-hal yang tidak penting dari suatu karakter yang ada di film atau series ini ya, sehingga kayak nggak jelas gitu. Seharusnya fokus aja ke tujuan utama dari series ini ya, seperti halnya masa lalu Mei atau si Korra ini, yang selama sampai 9 episode itu nggak ada kontribusinya sama sekali ke cerita ya, kayak cuma nempel aja. Jadi ngapain gitu ya untuk mengorek informasi masa lalunya dan menampilkan di series ini. Gak tahu deh kenapa. Pokoknya intinya di episode ke-8 ini full nyeritain tentang masa lalunya si Mei yang gak penting ini. Dan akhirnya Monarch pun mengungkapkan diri mereka ke halayak ramai bahwa mereka inilah yang memang perusahaan yang meneliti tentang Godzilla dan Titan ini ya. Dan di akhir kita mengetahui bahwa akhirnya Monarch itu bekerja dengan perusahaan. Dan pada akhirnya Kate, Mei, dan Kentaro pun berhasil kembali lagi ya, atau berhasil kumpul lagi guys. Akhirnya episode 6 dan 7 pun sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi memang episode ke-7 itu isinya nggak terlalu penting ke seriesnya, karena memang menceritakan masa lalu Korra yang nggak penting sama sekali ya guys. Jadi kalian nggak usah nonton episode itu pun ya, tetap bisa melanjutkan ya guys. Kembali ke tempat timnya Lee Shaw, mereka berhasil ya menghancurkan lubang yang mengeluarkan sinar pulsar Hollow Earth di Alaska itu ya, dan juga membunuh Titan S atau monster es di pegunungan Alaska itu ya, dengan bom yang mereka tembakkan merupakan logistik Monarch. Lee Shaw, Agent Duval pun berhasil menutup lubang itu guys, dan terjadi ledakan yang besar banget ya. Dan akhirnya episode 7 ini pun berakhir. Oke guys, itu dia ya review dari aku untuk episode ke-6 dan ke-7 dari series Monarch Legacy of a Monster. Semoga bisa menghibur dan membantu teman semuanya. Thank you for watching my videos, dan bagi like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye bye, see you next time.